yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih masih bersama lagi di dalam perenungan firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana tentang syarat-syarat menjadi penilik jemaat untuk menjadi pelayan Tuhan yang dianggap berkenan di hadapan Tuhan sesuai firman Tuhan, dan pengajaran dari Rasul Paulus kepada Timotius. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pengenalan firman ini. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati, dan kami percaya mengandalkan Tuhan membawa kami dalam kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus jamah kehidupan kami. Roh Kudus bawa kami di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Saat ini saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang syarat-syarat seorang penilik jemaat, di mana penilik jemaat itu satu pekerjaan yang indah, suatu pekerjaan untuk merawat domba-dombanya Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang memberi diri untuk melayaninya. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita saudara, kita perhatikan di sini. Di mana penilik jemaat itu harus orang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ya, ada kepala keluarga yang baik menurut dia, menurut jemaat, tapi tidak menurut anak-anaknya. Nah, saudara, kepala keluarga yang baik itu harus juga disertai dengan status-status yang mendapat legitimasi dari keluarganya, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Karena jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini satu prasyarat saudara untuk seseorang bisa melayani Tuhan, di mana keluarganya pun segan dengan dia, keluarganya pun menerima satu kepemimpinannya di dalam rumah. Dan jangan seorang yang baru bertobat. Nah, seorang orang yang baru bertobat, ketika dia menjadi seorang pelayan Tuhan, dia sombong dan dia akan keras hati karena dia sendiri tidak mau ditegur dan mempunyai nama baik di luar jemaat. Jadi saudara, standar pelayanan bagi seorang pelayan, keluarga yang baik, disegani, dihormati, dan juga dihormati oleh orang-orang yang bukan cuma di jemaat, di luar jemaat pun dia dihormati. Itu yang sudah kita renungkan kemarin. Hari ini syarat-syarat sebagai diaken di 1 Timotius 3 ayat 8 hingga ayat 13. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah ia dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Apa perbedaan penilik jemaat dan diaken? Penilik jemaat itu setara dengan ketua pos PI, setara dengan ketua family altar, setara dengan gembala di cabang, setara dengan gembala lokal, yaitu orang-orang yang memegang satu pelayanan penggembalaan untuk mendidik domba-domba atau mendidik jemaat Tuhan. Tapi pelayanan diaken adalah pelayanan yang melayani meja, melayani kebutuhan diakonia, melayani kebutuhan orang-orang yang dalam kedukaan, orang-orang yang dalam kebutuhan untuk kunjungan kesehatan. Dia juga melayani meja untuk perjamuan, demikian untuk diaken. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk pelayan-pelayan Tuhan sebetulnya sama saja, bahwa setiap pelayan Tuhan itu haruslah orang-orang yang mau dibentuk. Karena ketika kita belum menjadi seorang yang terbentuk, kita punya kerinduan melayani, ya Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi hendaklah kita berbuah.
dan buahnya itu harus nyata sehingga kita menjadi orang-orang yang stabil dalam pelayanan. Perhatikan bagaimana diaken-diaken yang dipilih, haruslah orang terhormat. Sangat disayangkan ada beberapa situasi di mana diaken-diaken itu malah jatuh dengan dosa dengan jemaatnya, ya. Ada yang seperti itu, tapi dijauhkanlah dari setiap pelayanan saudara. Dia haruslah orang terhormat. Nah, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Jangan bercabang lidah artinya mulut kita itu harus lurus. Jangan suka memfitnah dan lain sebagainya. Dan orang yang suka memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Nah, saudara, rahasia iman kadangkala orang sharing masalah dengan kita, counseling dengan kita, dan kemudian kita nggak boleh teruskan kepada orang yang lain. Jadi konseling rahasia iman itu harus dijaga. Mereka juga harus diuji dahulu. Nah, jadi kalau dikatakan penilik jemaat itu bukan seorang yang baru bertobat, sama. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Nah, saudara, apa bedanya penilik jemaat dan diaken? Sama-sama tak bercacat. Jadi di dalam hal mereka hidup melayani Tuhan harus juga memiliki kriteria yang sama seperti penilik jemaat. Nah, istrinya hendaklah terhormat. Jangan dia melayani sebagai diaken, istrinya jatuh dalam dosa. Jangan istrinya tidak menjaga marwah atau harga diri dari suaminya. Jangan menjadi seorang istri yang mulutnya suka memfitnah. Hendaklah ia dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri, sama saudara dengan penilik jemaat. Jadi tidak ada kriteria kategori yang membuat karena ini penilik jemaat, dia seorang gembala, dia harus suci kudus di hadapan Tuhan. Kalau diaken nggak apa-apa lah kompromi. Orang yang cerai berai, orang yang cerai hidup, nggak bisa saudara. Diaken haruslah suami dari satu istri. Artinya dia hanya menikah satu kali dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Dia harus dikenal sebagai orang yang seperti penilik jemaat juga. Dia disegani dan dihormati anak-anaknya. Kalau dia keluar untuk melayani jemaat, dia juga mendapat penghormatan dari jemaat dan orang-orang yang di luar jemaat. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Pada intinya ini saudara, ketika seorang dipilih menjadi penilik jemaat, ketika seorang dipilih menjadi diaken, kedudukan yang terhormat, kedudukan sebagai suami dari satu istri, kedudukan sebagai orang yang tidak penggemar anggur dan tidak serakah, apa maksudnya untuk semua ini? Supaya ketika mereka memberikan pengajaran, supaya ketika mereka mendidik orang dalam kebenaran, mereka tidak menjadi batu sandungan, mereka menjadi kesaksian. Kita mengajarkan jemaat supaya jangan bercerai. Kita mengajarkan jemaat supaya mengasihi. Tetapi kita sendiri tidak mengasihi istri atau tidak mengasihi anak, atau kita mulutnya suka mulut yang memutarbalikkan keadaan. Padahal di dalam kitab Yakobus dikatakan lidah itu seperti nyala api yang dapat membakar seluruh hutan yang ada. Bapak ibu saudara, kalau diakennya orang-orang bercabang lidah dan istrinya pemfitnah, klop saudara, maka kebakaranlah keadaan jemaatnya. Harus menjadi orang terhormat, sebab jika saudara menjadi orang yang tidak terhormat, bagaimana saudara dapat bersaksi dengan kedudukan saudara tersebut? Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan sadar kita melayani pekerjaan Tuhan dengan mau diproses menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang terbentuk, menjadi orang-orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil. Mengapa? Karena ketika Injil mengajarkan kita untuk berbuah, kita juga berbuah. Sebab ketika Injil mengajarkan kita berbuah dan kita tidak berbuah, bukankah kita menjadi penentang-penentang Injil? Ketika firman Tuhan dikatakan, bukan karena perbuatan baik kamu diselamatkan, tetapi oleh karena iman. Lalu saudara katakan, kan bukan karena perbuatan baik, ngapain saya menghasilkan perbuatan baik? Semua karena anugerah. Lalu saudara mulai mengajarkan tentang grace of God. Saudara mulai mengajarkan tentang kemurahan Tuhan. Saudara mulai mengajarkan tentang kasih karunia dengan dasar pemberian daripada Tuhan. Dengan memegang ayat ini lalu saudara katakan, perbuatan kita dimaafkan oleh Tuhan, dikompromikan oleh Tuhan karena ayat ini. Semua karena anugerah kok.
Itu ayat yang lain. Kita selamat bukan karena perbuatan baik, karena Yesus sudah melakukan semuanya, selesai di kayu salib. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Bahkan Yohanes katakan, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Saudara bertobat dengan manusia lama. Saudara menerima grace anugerah cuma-cuma. Lalu yang sesuai dengan pertobatanmu adalah ya sungguh-sungguh bertobat. Dan jangan orang yang baru bertobat untuk diangkat menjadi penilik jemaat supaya tidak menjadi sombong. Ini banyak gagal di gereja-gereja. Orang baru bertobat karena dia orang kaya, karena dia kelihatan dari luarnya bagus, langsung dilantik, langsung dipercayakan kekuasaan. Saudara mau lihat sifat asli dari seseorang? Berikan dia kekuasaan. Ketika dia diberikan kekuasaan, ketika dia dipercayakan keuangan, apakah dia memanfaatkan dengan baik, jujur, lalu kemudian bijaksana bertanggung jawab, atau dia pakai itu jabatan untuk memiliki suara dan mulai menyerang dari dalam, menyerang dari luar, kepemimpinan yang kemudian menjadi satu alat untuk dimanfaatkan memanipulasi keadaan. Saudara, ini banyak terjadi di mana-mana. Mari kembali kepada Alkitab dan jangan menambah-nambahkan. Firman Tuhan katakan engkau dilarang menambahkan satu iota sekalipun di dalam firman Tuhan. Jangan tambah-tambahkan. Hidup berpadangan dengan Injil sudah selesai. Menjadi orang terhormat tidak bercabang lidah sudah selesai. Teruji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan sudah selesai. Jangan ada tambahan-tambahan. Loh, saya ini suka melayani loh. Saya ini suka melayani. Saya walaupun petobat baru tapi saya punya kerinduan. Masa tidak diizinkan pelayanan? Masa tidak bisa dilantik? Hei, jangan nambah-nambahin syarat. Jangan nambah-nambahin ketentuan. Ini seorang rasul yang cakap untuk membangun. Membangun dari apa? Dasar. Dia tahu memisahkan ini. Pembangunan-pembangunan yang nanti di waktu yang akan datang tidak akan mengakibatkan kerusakan. Orang yang sembrono akan menaruh pondasi yang lemah. Orang yang sembrono akan membuat satu pondasi-pondasi yang akan mengakibatkan kegagalan bangunan. Dan saudara, dasar yang kuat tentang satu pelayanan, memilih seorang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, itu penting supaya pembangunan itu jangan kemudian saudara tiba-tiba, aduh pondasinya salah. Kayaknya kita harus mulai dari nol. Saudara, dalam pelayanan mulai lagi dari nol, tidak akan berkembang. Tempatkan orang yang tepat dengan waktu yang tepat, dengan posisi yang tepat. Terkait dengan hal itu juga bagaimana dia mengalir dengan karunia jawatan. Masa dia punya karunia sebagai seorang penginjil, saudara taruh dia di tempat yang terkurung sebagai pendoa syafaat, ya gak tahan, dia mundur. Saudara harus kenali dulu jawatan seseorang. Misalnya dia seorang pendoa syafaat, saudara taruh di garis depan untuk menginjil, dia akan gelisah, saudara. Ketika saudara tempatkan pendoa di tempatnya pendoa, penginjil di tempatnya penginjil, diutus kemana-mana dia dengan sukarela, dengan sukacita dia akan pergi, saudara akan berhasil. Saudara taruh gembala untuk kemudian saudara suruh dia melakukan pekerjaan-pekerjaan penginjilan kemana-mana, ya gak bisa. Dia tugasnya itu menggembalakan domba-dombanya di tempatnya. Inilah yang saya mau katakan, bahwa melayani dengan dasar yang benar akan membangun dengan cara yang tepat, mengakhirinya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah syarat-syarat diaken, syarat-syarat milik jemaat ini kita lihat. Tuhan tidak membeda-bedakan, tapi yang membuat keruntuhan itu adalah ketika kita melanggar sesuatu ketentuan yang sudah Tuhan taruh dasarnya yang kokoh ini begini. Kita aja kalau mau membangun rumah, kita harus lihat keadaan tanahnya. Kalau tanahnya lembek, ya pondasinya harus cakar ayam, pondasinya harus pondasi telapak, bukan pondasi jalur, saudara ya. Tapi kalau saudara menjadi orang-orang yang selalu melawan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan alasan saya pengen melayani dihalang-halangi, maka saudara akan mudah jatuh.
tidak mau dibentuk, tidak mau sabar, tidak mau mulai dari nol. Mari saudara, jadi pribadi yang mau dibentuk. Tuhan kiranya memberkati pelayanan saudara. Tuhan gak tutup mata kok, Dia pasti menyertai saudara, membentuk saudara. Satu saat nanti saudara, ketika saudara dimunculkan, saudara akan timbul seperti terang. Saudara mungkin sedang disembunyikan, sedang dibentuk, sedang diproses. Sabar, ada waktunya promosi itu. Jangan cepat-cepat mau tampil. Orang yang mau cepat-cepat tampil biasanya cepat jatuh. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, biarlah kriteria menjadi seorang pelayan Tuhan membuat kami tetap teguh berdiri dan membangun satu dasar-dasar pelayanan yang kokoh dan kuat. Kami menjadi orang yang berkarakter Kristus dan kami menjadi pelaku firman. Bapa, aku berdoa untuk saat ini ada murid kami yang sedang belajar untuk berpuasa, dan segala beban pergumulannya Tuhan ajar dia untuk duduk di kaki Tuhan, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada yang berbeban berat, ada yang merasa hidup di bawah kutuk, hari ini saya mau katakan, engkau dibebaskan, engkau dilepaskan. Tidak ada kutuk yang menimpa engkau. Engkau akan mendapatkan satu promosi, engkau akan mendapatkan jalan keluar, engkau akan dapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Engkau yang hari ini sedang mencari pekerjaan tapi belum juga menemukannya, sabar dan bertahanlah, waktunya akan tiba. Engkau akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Kita membawa shalom di dalam pertemuan komunitas dimanapun berada. Kita diproses dan bentuk menjadi lebih peka dan menjadi lebih daripada menang. Kita sambut kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkriteria. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami melepaskan shalom berkat bagi keluarga rumah tangga kami. Segala beban-beban kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless you.